Kalau tanya panjangannya jamu pasti nggak tahu semua gitu kan ya. Yang dimaksud dengan jamu itu kan dulu katanya itu jampi usada katanya. Dan obat bahan alam itu efeknya tidak cespleng. Kalau ada misalnya obat bahan alam yang langsung memiliki efek, kita curiga gitu. Wih, minum satu langsung sembuh, curiga gitu. Jamu itu pasti aman. Oh Ya iya, belum betul. tentu juga gitu loh. Minumnya satu kotak sekalian ya mabuk juga gitu ya. Yang aku pikir, kayaknya kalau herbal efeknya nggak seperti obatan gitu ya, yang kimia, kayaknya aman-aman aja. Ternyata bahkan emang ada tulisannya jelas tidak untuk ibu hamil atau menyusui. Buat cewek-cewek yang mau diet gitu katanya. Nih obatnya bahannya herbal, tapi dia bilang dalam seminggu udah turun gitu. Sedangkan aku sendiri yang mengalami diet dan nggak pakai obat tuh susah gitu seminggu nggak mungkin turun 1 kilo gitu ya Pak. Tujuan ceklik ini cuma satu, mencegah cekcok. Kalau nggak habis, ya tinggal lem biru, lempar dan beli yang baru gitu. Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Rizwan Ramadan, tentunya di Bincang-Bincang Tribun Jabar hari ini. Nah, tentunya hari ini spesial, saya tidak akan sendiri, karena di studio sudah kedatangan tamu-tamu spesial kita. Nah, penasaran? Langsung saja saya perkenalkan, ini dia yang pertama, sudah ada Bapak Dr. Andes I. Made Bagus Gerameta APT, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Halo Bapak, apa kabar? Halo Kang Liswan, halo Tribuners. Oke, bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Sehat ya. Sehat. Syukurlah kalau begitu. Dan bukan hanya Bapak Gira saja, tapi ini juga sudah ada 2 perempuan cantik juga nih yang akan tentunya menemani saya dan juga Pak Gira ya di hari ini. Langsung saja kita perkenalkan, ini sudah ada Mbak Kinanti Kartika Putri selaku Mojang Kota Bandung tahun 2016. Sampurasun. Rampes, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, satu lagi nih perempuan cantik juga. Kita langsung perkenalkan, ini dia Ashifa Sandi Gunawan selaku Mojang Kota Bandung tahun 2025. Sampurasun Kang Teteh dan Tribuners. Rampes. Aduh, bagaimana kabarnya Syifa, sehat? Alhamdulillah Kang, sehat. Nah, tentunya juga nih Tribuners sudah ada 3 narasumber kita atau rekan-rekan saya juga nih yang akan tentunya juga mengobrol tentang salah satu topik ya yang sepertinya ini sangat menarik banget nih, apalagi untuk para Gen Z, kita-kita nih ya, tentunya juga sangat menarik banget untuk dibahas pada hari ini. Tapi sebelum kita akan membahas salah satu topik tersebut, nah, saya punya challenge untuk Pak Gera, Syifa, dan juga Mbak Kinanti. Nah, di depan saya ini sudah ada box. Ya. Nah, ini spesial nih ya, sebelum kita mulai nanti bincang-bincang ya. Ini sudah ada box ya. Nah, boxnya di sini sudah ada berbagai jenis. Ada yang tebak? Bukan hadiah umroh. Bukan. Tapi lebih ke rimpang. Oke. Saya pengen tahu seberapa tahukah Mbak Syifa, Mbak Kinan, dan kalau misalkan untuk Pak Gera pasti udah tahu banget ya. Ini soalnya rimpang herbal banget, ini pasti udah pada tahu banget ya. Oke. Tapi ini untuk pertama untuk pengambilannya saya akan langsung minta izin untuk Pak Gera mengambil terlebih dahulu. Oke ya. Oke. Untuk Syifa dan juga Mbak Kinan mungkin agak sedikit tidak melihat dulu ya, karena ini akan kejutan di dalamnya ada apa aja. Nah, nanti kita akan cari tahu. Silakan Bapak. Harus nggak lihat. Iya, harus nggak lihat. Kalau bisa jangan dilihatin dulu ke kamera, ya, disimpan dulu. Oke, siap. Oke, Pak Gera sudah nih ya. Nah, sekarang Mbak Kinanti boleh ambil. Jangan dilihat dulu ya. Jangan dilihat. Diraba dulu. Diraba boleh. Dilihat, diraba, diteraba enggak? Oke, Aku udah simpan ya. Siap. Dan sekarang, silakan Mbak Syifa. Sip, sudah? Oke. Ya, sudah semuanya ya. Mbak Gera, Mbak Kinanti, dan juga Mbak Syifa sudah membawa salah satu rimpang ya yang sudah kita siapkan di mystery box kali ini. Oke, sekarang saya akan pertama dulu membuka ya hasil dari Pak Gera. Boleh Pak Gera, silakan perlihatkan ke kamera. Ya. Oke, besar juga rimpangnya. Wah, ini kalau boleh tahu, mungkin Pak Gera mengetahui ini rimpangnya rimpang apa nih Pak? Iya, ini kalau rimpang kayak akar nih ya. Coba kita bisa buka. Wah, ini nih biasanya kita buat minum ini ya. Minum. Kalau menghilangkan
masuk angin atau buat kehangatan nih biasanya. Nah, oke, saya akan coba tantang untuk Syifa atau enggak Mbak Kinan. Tahu nggak kira-kira apa yang sudah dibawa oleh Pak Gera? Kelihatan banget saya Apa? di dapur. Jahe. Jahe. Bener ya? Mbak Syifa ya, betul ya. Iya. Jahe, berarti ini lebih Betul ke nggak, Pak? jahe. Kalau jahe itu kan ada macam-macam ya. Oh. Ada jahe putih, jahe merah, ada jahe yang kayak saya jahe gajah itu. Oh, Jahe aduh, gajah pasti Pak. besar gitu ya. Iya, maksudnya size-nya. Size-nya Iya. ya. Kalau ini Jahenya kan kan, Pak, biasanya jahe betul. putih, ini Iya. jahe biasa ini. Nah. Betul jahe ini. Aduh, ternyata untuk jahe juga ini ternyata banyak jenisnya juga ya, Pak ya. Banyak jenisnya ya. Tertarik nih untuk nanti kita bahas soal jahe, tapi kita tahan dulu ya. Kita akan langsung dulu membuka hasil dari Mbak Kinan. Coba perlihatkan ke kamera. Ini Yang mana coba? Wah, cap-cip kemana dulu nih? Boleh. aku lihat 1, ya. 2, 3. Oke, Mantap. sudah terlihat sekali ya. Karena ini sangat berbeda Iya, warnanya iya, ya. betul. Sudah jelas ini adalah kunyit. Kunyit. Atau apa ya? Ya kunyit ya, kunyit. Atau mungkin Kunyit, kalau misalnya betul. Sundanya tuh apa ya? Koneng. Koneng. Koneng, Betul, Ada betul. koneng gede, ada koneng kecil. Ini kok kunyit kecil ya kan? Nah, kalau misalkan Mbak Ki nanti tahu soal kunyit, kunyit tuh kayak gimana sih? Atau mungkin tahu khasiatnya seperti apa? Kalau kunyit sendiri, aku memang kebetulan sering pakai juga sering di pakai, rumah nih. oke. Untuk minuman herbal kayak gitu. Paling sering pakai. Karena kalau aku pakainya campuran ya, nggak Ya. sendiri. Yang pasti paling basic untuk meredain masuk angin, kayak enak badan gitu. aku Wow. pasti. Berarti untuk Mbak Betul nggak Kak? Tanya. benar. Betul Iya. nggak Pak? Berarti Mbak Ki nanti memang sudah apa ya? Sudah menggunakan kunyit ini juga dalam kehidupan sehari-hari berarti Betul. ya. Oke, berarti udah nggak asing lah ya Hmm. dengan kunyit ini ya. Sahabat saya ini. Sahabat tuh kalau misalkan Tribus pengen jadi sahabatnya Mbak Ki nanti harus berhubung sama kunyit dulu berarti ya. Nggak kena maka nggak sayang ya. Nah, itu dia. Dan sekarang nih Syifa. giliran Mbak Syifa. Boleh dong liatin ke kamera bawa Oke. apa nih di mystery box tadi? Aku bawa ini kayaknya dirasa-rasa patahan punya Teh Ina. Patahan kunyit yang dari Mbak Jangan ya. Kinan ya. Aduh, berarti kalau misalkan sama-sama bawanya kunyit berarti sehati dong. Iya. Karena kita mungkin satu ini ya. Satu generasi Gen Z kali ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi Mbak Kinan memang sering dipakai sehari-hari. Kalau misalkan Mbak Syifa sendiri, kena kunyit tuh memang sering dipakai buat apa sih? Kalau aku kenal kunyit nih selain buat masakan ya, karena aku juga dari keluarga yang cukup sering konsumsi jamu gitu. Biasanya tuh kalau kita perempuan-perempuan ya Teh, udah mau datang bulan, biasanya dikasih kunyit asem, Oh, kunyit kayak asem gitu. gitu. Biasanya sering-sering bikin sendiri kah atau memang sudah ada kemasannya gitu atau gimana? Sekarang udah banyak sih, ada yang kemasan, ada yang bikin sendiri, tapi lebih sering dibuatin sama mama. Wow, berarti masih alami lah ya. Betul. Oke, berarti tepuk tangan buat kita semua. Ternyata tahu semua ya. Mulai tadi dari Bapak Gera tadi ada jahe, terus Mbak Kinan sama Syifa juga ini kunyit ya. Ya memang tentunya juga berkhasiat semuanya ya untuk tubuh. Apalagi ini bahan-bahan herbal alami yang tentunya udah gak diraguin lagi lah ya untuk khasiatnya sendiri ya. Oke, nah Tribuners, nanti sebelum kita juga ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang topik kita kali ini ya tentang rimpang atau mungkin herbal alami ya. Sebelumnya saya pun juga ingin ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bapak Gera, Syifa dan juga Mbak Kinan nih tentang kehidupan sehari-hari mereka atau aktivitas mereka juga selain tentunya juga melaksanakan kegiatan seperti ya mungkin bekerja dan sebagainya mungkin ya. Nah untuk mungkin Bapak Gera sendiri Bapak tentunya juga kan BPOM di Bandung pun juga tentu bukan hanya sebagai penguas obat dan makanan juga, tapi kalau untuk soal mengedukasi generasi muda gitu untuk seperti Gen Z dua perempuan cantik ini gitu Pak, apakah tentunya waktu itu ada kesulitan apa seperti apa sih Pak? Boleh ceritakan? Ya, saya perkenalkan dulu BPOM-nya dulu ya. Kan Badan POM, jadi Badan POM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian di masing-masing daerah, di provinsi dan kabupaten ada UPT-nya. Nah, kamilah yang itu yang namanya Balai Besar POM di Bandung. Salah satu tugas Badan POM itu melakukan pengawasan obat dan makanan. Nah, kalau dari baca pengawasan obat dan makanan kan obat dan makanan gitu kan luas banget ya. Di samping dengan obat juga mengawasi tadi
yang mungkin kita sekarang mau bahas ya, tentang jamu atau dikenal dengan obat bahan alam sekarang. Kalau dulu namanya obat tradisional. Kalau ngomong tradisional kan lama banget ya. Makanya sekarang namanya obat bahan alam. Kemudian juga yang dipakai oleh teteh-teteh ini skincare gitu, yang diawasi kosmetika gitu. Kemudian juga ya tentu untuk penambah di samping itu suplemen kesehatan. Nah, itu yang kita awasi. Tentu di dalam melakukan pengawasan tersebut, kita tidak hanya mengawasi, tapi kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan pendampingan kepada pelaku usaha agar produk yang dihasilkan itu aman, bermanfaat, dan bermutu. Sehingga kita masyarakat yang mengkonsumsinya itu produknya itu tidak berbahaya lagi gitu. Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, jadi kalau dengar BPOM mengawasi nggak juga, karena kita juga mengedukasi agar konsumen kita menjadi cerdas gitu. Ya, berarti memang ada termasuk edukasi seperti hari juga. ini kan, Betul. kita mengedukasi masyarakat itu. Nah, tentunya juga tadi kan relate juga kan, saya bertanya tentang mungkin ada tantangan tersendiri nih dari BPOM sendiri untuk mengedukasi kepada para Gen Z, terutama yang kelahiran tahun-tahun 2010, 9 gitu kan, yang 2000-an gitu kan, pasti mereka juga masih asing Bapak nih tentang beberapa rimpang. Nah, mungkin tentunya dari Bapak sendiri, apakah ada kesulitan tersendirikah gitu kepada saat Bapak mengedukasi mereka untuk lebih mengenal tentang obat herbal, Pak? Ya, kalau sekarang kan kalau kita tanya gitu, apakah semua pernah minum jamu nggak? Kalau Kang Rizwan pernah minum jamu nggak? Pernah. Oh, pernah. Nah, kalau kita tanya yang paling muda kan gitu ya. Oke, siap. Sekarang kita tanya. Teh Syifa. Syifa, sudah pernah minum jamu nggak? Pernah. Sudah Bapak Nah, sering. apalagi tadi udah bilang kan, kunyit sudah semua. Jadi sebetulnya kalau masalah tadi yang kita sebut saja jamu ya, obat bahan alam, hampir semuanya sudah pernah mengkonsumsinya. Cuman begitu kita mengatakan kata jamu itu kesannya untuk orang tua ya gitu ya. Tetapi kalau kita sampaikan semua pasti pernah memakainya, karena semua bahan alam itu semuanya pasti ada di dapur. Semua bahan dapur bisa kita gunakan untuk sebagai bahan alam. Contohnya tadi kan ada kunyit, kemudian ada jahe, ada laos, ada semuanya. Itu semua, merica juga bisa digunakan sebagai bahan alam. Jadi kalau kita menyampaikan kepada anak muda, tinggal tanya dulu, pernah nggak minum jamu? Pasti pernah gitu loh. Kalau tanya panjangannya jamu, pasti nggak tahu semua gitu kan ya. Kalau jamu itu katanya menurut, tapi kalau kita tanya kepada kaum laki-laki, beda lagi jamunya kan gitu ya. Tapi kalau kita tanya kepada masyarakat, yang dimaksud dengan jamu itu kan dulu katanya itu jampi usada katanya. Jampi usada, jampi itu kan seperti doa, usada obat. Jadi kalau minum obat harus selalu disertai dengan doa biar cepat sembuh. Gitu ya. Itu mungkin ya kalau saya rasa. Kalau sekarang juga mungkin kalau dulu yang bentuk jamu-jamu ini kan masih tradisional ya, bentuk pil, bentuk tapel gitu. Mungkin teteh-teteh ini nggak kenal gitu. Kalau sekarang kan semuanya udah berubah. Ada yang bentuk kapsul, kemudian ada cairan yang bisa istilahnya cairan obat dalam, cairan obat luar. Kalau cairan obat dalam itu kita konsumsi masuk, kalau obat luar itu yang kita gosok-gosok gitu. Nah, itu semuanya adalah obat tradisional atau kita dengar dengan obat bahan alam tadi. Obat bahan, betul ya. Nah, tentunya juga nih, mumpung masih ada dan tentunya juga sudah hadir juga nih para Gen Z gitu kan, tadi ada Mbak Syifa dan juga Mbak Kinan. Nah, kita pengen tanya VOP dari Mbak Kinan juga Mbak Syifa gitu terkait tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Nah, mungkin dari Mbak Kinanti dulu deh, ketika mendengar kata Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ini seperti apa di pikiran atau di kepala dari Mbak Kinan sendiri? Oke, kalau boleh jujur ya Pak. Dulu kan ini kan perjalanan juga ya, kita tadi belum banyak yang mengedukasi dan lain-lain. Dulu saya tahunya kayaknya ada BPOM atau BPOM tuh logo atau yang tertera misalnya di tiap makanan atau kosmetik. Tapi concernnya ini apa, sebagai apa, fungsi dan lain-lain, nggak sampai sana. Akhirnya ketika waktu itu kalau nggak salah di zaman saya sekolah tuh lagi maraknya kosmetik yang merkuri loh Pak. Nah itu mulailah, oh ternyata saya langsung research lebih cari tahu lagi, oh BPOM itu ternyata ngurusinnya makanan ataupun kosmetik ataupun tadi skincare yang sampai di tangan kita tuh, oh ternyata itu harus melalui badan tadi, BPOM ini, oh kayak gitu perjalanannya. Jadi akhirnya sekarang malah lebih concern lagi ya Pak, nggak mau sembarangan, harus jelas dulu nih ada BPOM-nya baru saya mau pakai gitu. Oke, berarti dari POP-nya Mbak Kinan ya, memang udah
ternyata dengan riset yang tadi sudah dilakukan dan ternyata tahu gitu ya fungsi dari BPOM sendiri berarti ya. Nah, kalau misalkan dari Mbak Syifa sendiri nih yang memang tentunya Gen Z banget gitu lah ya. Nah, boleh mungkin dari Viobi sendiri pada saat mendengar kata BPOM itu seperti apa? Oke, kembali lagi kalau boleh jujur seperti itu Kinan, aku juga taunya itu dari sosmed Kak. Jadi kita kan Gen Z selalu scroll TikTok gitu, terus ngeliat kayak ternyata kosmetik, obat-obatan, bahkan sampai ke suplemen itu tuh harus ada perizinan dari BPOM gitu. Betul. Nah, dari situ aku sebenarnya cukup tahu sampai BPOM ini mengawasi kandungan di dalamnya, terus juga mengetes juga apakah produk ini layak dipasarkan atau enggak. Cukup sampai situ. Tapi setelah bertemu dengan Pak Gera tadi dijelaskan juga ternyata BPOM juga mengedukasi gitu. Jadi aku baru tahu hari ini kayak gitu. Oke, berarti baru tahu juga ya memang bukan hanya sekedar untuk mengawas obat dan juga makanan, tapi juga bisa mengedukasi kepada generasi muda bahwa seperti ini nih tugasnya gitu ya. Bukan hanya untuk keamanan masyarakat aja berarti ya, tapi ya memang mengedukasi juga bahwa kalau misalkan apa-apa harus ada BPOM biar lebih aman, safety, betul ya. Nah, tentunya juga ini Tribuners semakin menarik juga ya obrolan kita kali ini tentang bahan alami. Karena tadi juga kita sudah ada clue dari Mystery Box yaitu tentang bahan alami. Nah, kita akan langsung ini ngobrolin soal tentang bahan alami yang, aduh saya udah nggak sabar banget nih, Bapak ya, Mbak Syifa dan juga Mbak Kinan pengen tahu tentang bahan alami. Tapi sebelumnya ini untuk dari Bapak Gera sendiri, untuk BPOM sendiri, perihal tentang bahan alami. Bapak, apakah di BPOM sendiri ini ada khususnya nggak sih, maksudnya tentang bahan alami itu seperti apa tingkat keamanannya untuk bisa masuk atau dikualifikasi sebagai makanan atau obat yang aman untuk masyarakat? Kalau di kami itu tadi saya sampaikan kenalnya namanya obat bahan alam. Jadi yang dimaksud dengan obat bahan alam definisinya semua obat-obatan yang berasal dari alam. Bisa itu berasal dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa dari jasad klinik juga bisa jasad yang kecil atau bisa dari yang lainnya. Nah, itu kemudian diproses, digunakan, kemudian secara empiris atau turun-temurun telah digunakan sebagai obat. Nah, obat bahan alam ini dibagi 3 lagi. Yang pertama itu namanya jamu, yang sering kita konsumsi. Jadi kalau mungkin Teteh sama Akang beli obat, di sebelah kiri itu ada logo gambar daun ya, 8 itu ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu kan ya. Itu menunjukkan namanya jamu. Kemudian jamu ini adalah yang secara empiris turun-temurun telah digunakan. Seperti tadi kunyit, kemudian jahe, atau kemudian temulawak. Kalau jahe kan ada macam-macam lagi kan. Nah, itu yang digunakan namanya jamu. Kemudian meningkat lagi namanya obat herbal terstandar. Jadi obat herbal terstandar ini sudah dilakukan uji klinik namanya praklinik yang mempunyai khasiat dan bahan bakunya distandarisasi. Nah, itu ada logonya juga seperti tanda bintang 3 di sebelah kiri. Nah, kemudian yang paling tinggi ini adalah fitofarmaka. Jadi sudah dilakukan uji klinik dan terstandar dan memiliki khasiat seperti obat. Jadi ada beberapa sudah obat kita di logo sebelah kirinya itu ada tandanya juga seperti tanda tanda bintang gitu kan. Nah, itu yang digunakan bahwa obat itu namanya obat fitofarmaka. Nah, tentu sekarang paling banyak yang di kita itu adalah jamu. Nah, kalau kita yang sudah yang pingin seperti obatan itu adalah namanya fitofarmaka. Kemudian ada yang produk obat tradisional yang berbatasan dengan obat, namanya obat kuasi. Gitu. Nah, tentu setiap produk obat yang dihasilkan tersebut, obat bahan alam tadi, harusnya dia memenuhi syarat pendaftaran. Sebelum didaftar, dia harus diproduksi dengan cara produksi obat tradisional yang baik. Jadi perusahaannya produksinya gimana tradisional yang baik. Nah, terkait dengan obat tradisional ini digolongkan lagi. Ada yang namanya IOT, industri obat tradisional. Kemudian ada namanya IKOT, obat tradisional, industri kecil, ada namanya UMOT, usaha mikro. Nah, kemudian ada satu lagi namanya EBA, itu ekstrak bahan alam. Jadi setiap seperti jahe ini, dia akan diekstrak yang bahan alamnya saja. Jadi kalau semua kan isinya minyak atsiri, alkaloid, dia tertentu aja diekstrak. Misalnya tadi ada, kalau di jahe itu bisa namanya
gingerolnya, yang itu yang diekstrak gitu ya. Kemudian itulah yang namanya ekstrak bahan alam yang digunakan nanti sebagai bahan baku. Nah, apabila sudah memenuhi cara produksi obat yang baik, kamu dipasarkan ini, Iya. dia harus terdaftar dulu, didaftarkan gitu. Daftarnya juga para pelaku usaha nggak perlu repot, bisa dengan melalui online gitu semuanya. Jadi terdaftarkan, tapi syaratnya dia harus memiliki sertifikat CPOTB, sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ibaratnya kalau kita naik motor, SIM-nya lah gitu ya. Oh, ini udah bisa nih ngendarai motor, jadi kalau perusahaan sudah bisa dia memproduksi, bagaimana memproduksi obat tadi, obat bahan alam yang baik. Mungkin begitu ya. Oke, berarti memang seperti itu ya proses mungkin Ya. untuk bahan alami bisa sampai disahkan oleh BPOM ya untuk Ya. bisa dipasarkan juga kepada masyarakat. Nah, Tapi gini, bagaimana? Kang, kalau dia bentuknya rajangan, gitu, maksudnya kayak kita tadi kan, Ya. maksudnya dirajang itu dikeringkan atau daunan, Ya. kemudian diseduh, itu nggak perlu izin edar. Oke. Ya, jadi biar jangan salah gitu loh. Ya. Nanti semua harus izin edar, enggak. Apabila dia sudah berubah bentuk menjadi serbuk, kapsul atau apa, kemudian dikemas, itu yang perlu izin edar. Oke. Tapi kalau kayak mbaknya tadi, Dikeringkan kayak ya gitu. dikeringkan terus ini izin edar, nggak perlu gitu, karena langsung Ya. dipakai, apalagi untuk sendiri gitu. Tapi kalau untuk diperjualbelikan dalam bentuk lain, itu baru memerlukan izin edar Baru gitu ya. Oke, kalau begitu. Nah, ini juga makin menarik juga nih, gitu kan, tentang tadi proses obat alami ini bisa sampai dipasarkan masyarakat oleh BPOM agar aman juga dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, tentunya juga ini terkait juga tentang bahan alami. Nah, saya juga pengen tanya juga nih sama Mbak Kinan ya sebelum ke Mbak Syifa ya. Mbak Kinan sendiri tadi kan sudah dijelaskan juga dan mendengar juga penjelasan dari Pak Gera tentang bahan alami. Nah, biasanya juga mungkin selain tadi bahan alami yang sudah Mbak Kinan gunakan seperti misalkan jahe dan lain sebagainya, ini biasanya lebih prefer untuk bentuk obat kah? Atau misalkan ya sudah deh saya bikin yang alami-alami saja di rumah atau seperti apa biasanya? Tim apa nih gitu? Tim apa yang ada? Nah, di sini kan ada aku sama Syifa ya. Ya. Kita sama-sama Gen Z, tapi mungkin aku lebih ke Gen Z angkatan awal ya. Oke. Aku pun juga alhamdulillah sudah menikah dan sudah punya anak Ya. juga. Kalau Syifa mungkin masih single, mungkin nanti ada perbedaan Ya. point of view juga ya. Kalau aku di rumah karena kebetulan ada riwayat juga Pak, orang tua sakit, kebetulan ada permasalahan ginjal dan lain-lain, itu kan permasalahan dengan obat ya. Dulu awal-awal memang jahe, saya taunya kan dari zaman nenek, ibu, cuma pakai masak Iya. doang, cuma pasti ada selalu, karena nenek saya itu paling, dulu apalagi ya, paling anti pakai bumbu-bumbu yang sudah Instan jadi jadi instan ya. gitu. Nenek saya malah lebih sukanya mending bakso Sunda mending riweh gitu ya, dari mulai ngulek sendiri atau apa sendiri, dan memang cita rasanya beda ya, maksudnya sama bumbu instan. Jadi saya terbiasanya ketika mulai menikah tuh ya udah tapi taunya sekedarnya, kalau saya emang pakainya jahe kunyit yang Ya. memang masih perlu. Nah, makin ke sini tadi ketika masanya pastinya COVID itu mulailah saya dengar informasi tentang adanya empuan-empuan untuk obat-obatan tadi dari rimpang. Iya. Nah, mulai di situ saya mencoba bikin sendiri dari kunyit, jahe, sereh, dibikin rebusan pakai gula Jawa. Nah, akhirnya sampai sekarang karena kebetulan juga suami kan penyanyi ya. Pokoknya kita berhubungan dengan suara. Dia ada nggak enak suara sedikit, dulu suka minum apa berkaitan dengan obat. Sekarang dia kunyah kayak teh yura. Kencur, nah kayak gitu. Ada nggak enak sedikit. Ya? Iya, Ya. cikur. Terus kayak nggak enak dikit apa pakai ada bawang putih apa. Jadi sekarang mencoba untuk tidak hanya dimasakkan tapi obat-obatan juga bikin sendiri gitu. Gitu, jadi lebih ke alami aja deh ya. Bikin sebisa mungkin sebisa ya. mungkin kalau bisa bikin sendiri kenapa tidak gitu ya. Nah, beda lagi nih kalau misalkan Mbak Syifa sendiri lebih prefer untuk ya sudah deh saya konsumsi bahan yang langsung jadi aja, atau mungkin malah lebih untuk sama kayak Mbak Kinan lebih meracik sendiri bahan alaminya. Kalau dari aku pribadi, Gen Z kan pasti pengennya yang simpel-simpel yang praktis gitu, praktis gitu. Nyari obat juga udah ada yang di kemasan, udah ada yang di dalam botol gitu. Cuman balik lagi juga karena dari keluarga aku latar belakangnya itu mereka suka jamu, mereka itu selalu pakai bahan-bahan herbal gitu. Bahkan dari aku kecil aku ngelihat mama aku tuh setelah melahirkan selalu minum jamu nggak putus-putus gitu sampai beberapa bulan ke depannya gitu. Jadi
dua hal ini tuh sebenarnya sama-sama beriringan buat aku gitu, tinggal aku pilih mau yang mana. Tapi belakangan ini mama aku tuh menetapkan bahwa kita harus mengurangi obat gitu. Karena mungkin karena dari mama juga ngerasa gitu ya. Kalau yang bahan herbal tuh rasanya lebih tenang gitu, rasanya lebih yakin gitu. Jadi di rumah juga kalau aku atau adikku nggak enak badan gitu, pasti dibuatin dulu tuh herbal. Kalau misalkan kitanya masih mungkin perlu ke dokter, baru deh kita pakai obat gitu. Obat generik berarti ya, Iya, obat-obat yang memang biasa sering dikonsumsi berarti ya. Tapi betul. memang lebih prefernya untuk bikin sendiri di Iya, rumah ya. diutamakan bikin Ya. dulu sendiri dari produk herbal. Oke, Gitu. berarti POV-nya kurang lebih sama berarti ya antara Mbak Kinan sama Mbak Syifa ya, terkait untuk mengkonsumsi bahan alami ini bisa membuatnya sendiri berarti ya di rumah. Bedanya dia dibuatin, saya yang buatin. Oh iya betul. Karena Mbak Kinan sudah berumah tangga berarti. Oh benar-benar ya. Benar-benar betul. Nah, tapi tadi dari pembahasan kita ya tentang bahan alami, saya sedikit mengingat ini tentang Mbak Syifa bilang bahan alami itu identik dengan jamu. Betul. Nah, ini kan yang sering jadi stigma masyarakat ya. Kalau misalkan ngomongin masalah bahan alami itu pasti langsung tertuju dengan jamu. Iya. Nah, dari Bapak Gera sendiri deh Bapak. Ini mengingat bahan alami ini sering dikaitkan dengan jamu. Apakah bisa dikatakan sebagai jamu atau seperti apa kalau misalkan dari sudut pandang Bepom sendiri? Kalau yang digunakan bahan alam ya jelas obat bahan alam, dan jamu bagian dari obat bahan alam gitu loh. Oke. Ya kalau tadi alami kan tadi ngomongnya tumbuhan terus kan, nggak pernah dari binatang kan Iya. gitu. Ya pokoknya kalau yang dari alam Iya. ya itu dianggap sebagai bahan obat bahan alam gitu. Ya kalau otomatis tadinya kan kalau obat bahan alam itu ada 3, salah satunya itu adalah jamu gitu. Ya. Jadi kalau memang dia digunakan, selama dia tidak ditambahkan bahan aktif atau bahan kimia, dia masuk obat bahan alam gitu loh. Dan obat bahan alam itu efeknya tidak cespleng. Dan tadi seperti digunakan tadi kalau minum kencur atau minum apa itu dilakukan secara berkala gitu loh. Misalnya 2 kali sekali, nggak bisa dia begitu sakit minum langsung sembuh, nggak. Karena obat-obat alam nggak punya efek seperti gitu. Nah, kalau ada misalnya obat bahan alam yang langsung memiliki efek, kita curiga gitu. Wih, minum 1 langsung sembuh, curiga gitu. Tetapi tadi selama dia berasal dari bahan alam, ya dari alami itu termasuk obat bahan alam gitu. Nah, makanya juga kemudian ada industrinya ekstrak bahan alam. Ini yang sudah langsung mengekstrak bahan aktifnya yang bekerja sebagai obat itu gitu. Oke. Dan terus juga atau mungkin sering disebut dengan kalau untuk jamu tuh terkesan tuh kuno gitu, orang tua banget gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk pandangan dari Syifa dan juga Mbak Kina sendiri ketika mendengar kata tersebut obat herbal tuh ya bisa dikatakan jamu yang orang tua banget gitu, kuno banget gitu. Nah, menurut pandangan kalian sebagai Gen Z ini kayak gimana sih? Boleh Mbak Kina dulu. Kalau aku sebetulnya dari waktu kecil SD, kebetulan karena tadi balik lagi ya betul kata Syifa, kita tuh kalau punya udah lingkungan misalnya dari keluarganya, tadi sekitarnya udah membiasakan herbal, justru dulu sih nggak kuno, malah kebalik nih, ada peralihan. Dulu karena zaman SD ada Mbak Jamu Gendong langganan gitu tiap pagi, sebelum berangkat sekolah tuh pasti aku dikasih beras kencur, ada juga yang jamu anak gitu kan, setiap hari. Nah justru peralihan ketika mulai besar, remaja, mulai ada kayak, gue nih gitu ya sendiri, kayaknya ngerasa badan mungkin lagi fit-fitnya juga ya Pak ya, kayak pasti kan nggak kepikiran ya, istilahnya dulu karena identiknya jamu tuh untuk ya tadi obat-obatan, terus juga identiknya dengan, karena saya dulu minumnya cuma beras kencur, tapi nenek saya gitu minumnya yang ada pahit-pahitnya, saya tuh apa sih gitu kan, saya belum mau konsumsi dulu, jadi masih nganggapnya aku sehat masih belum perlu gitu, jadi masih di mindset saya tuh ya udah jamu memang iya obat untuk orang tua dan untuk yang sudah kuat minum rasa, karena dulu mikirnya kalau jamu untuk obat tuh pasti pahit Pak, dulu mikirnya gitu. Sampai akhirnya kerasa sendiri mulai tadilah setelah jelang mau nikah juga ya, tubuh mulai kayak kok Gen Z sekarang sudah bilang kayak aku jompo gitu ya, padahal mungkin enggak, karena tadi balik lagi pola makan, pola hidup gitu dan lain-lain, mereka nggak concern, banyak justru fast food dan lain-lain yang dikonsumsi, itulah tubuh melemah lah, disitulah mulai ternyata jamu tuh nggak banyak ya jenisnya juga, nggak harus yang kayak
jamu tuh pahit apa. Iya. Mm-mm. Banyak bahan-bahan herbal tadi Iya. obat dari bahan alam itu Mm. yang ternyata masih enak dikonsumsi dan manfaatnya pun sama gitu untuk Sama gitu tubuh ya. gitu. Mm-mm. Jadi peralihan dari pas kecil justru Mm-mm. gak mikir kuno, gedean dikit justru mikirnya iya kayaknya jadul, kesini baru nyadar lagi, oh Nyadar lagi. ternyata enggak gitu. Nah, berarti stigma masyarakat yang terkait tentang jamu tuh emang kuno atau tradisional banget tuh berarti kalau Mbak Kinan enggak banget berarti ya? Enggak terlalu setuju berarti ya? Betul. Oke, nah kalau dari VOP-nya Mbak Siva sendiri, seperti apa? Kalau dari aku pribadi, aku juga dari kecil kan memang sudah minum jamu ya, diajarin sama mamah dan nenek aku gitu. Jadi di awal-awal sama kayak Teh Kinan itu biasa aja gitu. Dan aku taunya jamu yang pedes dan jamu yang pahit itu untuk orang tua. Iya. Karena kalau udah ada pakai jahenya nggak usah gitu kan, Iya, iya. karena pedes gak suka. Terus beranjak aku ke SMP itu aku sempat ada musibah waktu itu, tanganku tuh dislokasi, dibawalah ke tempat alternatif gitu dan dibalut dengan air herbal gitu sebelum dibalut sama perbannya itu. Dibawa ke sekolah itu baunya menyebar di ruangan Bayang gitu. ya. Langsung ya. Iya, terus wah banyak lah itu Iya. teman-teman kayak ih bau nenek-nenek Iya. gitu dikatain gitu. Bau udah nenek-nenek, udah kakek-kakek. Sempet lah di situ kayak mikir, duh malu deh gitu. Ini tanaman herbal nih bikin dikira sama orang-orang kayak udah tua, terus seleranya Jadul banget nenek-nenek, ya. jadul gitu. Tapi begitu aku beranjak kuliah gitu, aku kan jurusan desain interior ya Kak. Jadi banyak begadangnya gitu sama Nah. teman-teman, nugas bareng gitu. Kerasanya tuh ternyata kalau misalkan kita ngalihinnya dengan minuman-minuman yang kaleng atau Iya. minuman kemasan itu beda banget itu rasanya, justru kerasa ke badan sendiri gak nyaman, kembung dan sebagainya. Begitu ada satu teman aku nih ngide, yaudah yuk kita coba jamu aja pakai jahe gitu kan. Iya. Ternyata rasanya ya lebih enak gitu dan nggak kerasa ada yang berbeda dengan badan ini gitu. Terus setelah itu juga aku jadi kepikiran, berangkat dari situ aku kepikiran untuk bikin skripsinya yang menyinggung bahan-bahan herbal Oh, gitu. gitu. Iya. Keren. Jadi aku kan desain interior. Skripsi aku itu aku membuat bangunan rehabilitasi mental. Nah, terus akhirnya aku menemukan nih bahwa ada metode pengobatan secara holistik, pendekatannya menggunakan bahan-bahan herbal kayak gitu. Wow, keren Namanya ternyata. kemana-mana Betul, ya. ternyata ya dengan hanya obat herbal sendiri dan memang dirasa bagus banget buat tubuh dan keidean juga ya untuk membuat skripsi tentang ada obat herbalnya juga berarti ya. Oke, nah tentunya juga ini terkait tentang obat herbal. Saya juga tertarik banget nih dengan tadi obrolan Pak Gera, Mbak Syifa dan juga Mbak Kinan. Apakah Bapak dan teman-teman semua juga pernah dengar nggak mitos-mitos yang mungkin berkembang di masyarakat terkait tentang obat herbal? Biasanya kan obat herbal tuh gini, jamu tuh gini, jangan diminum kayak gitu-gitu. Pernah dengar nggak sih? Iya. Mungkin dari Bapak Gera dulu pernah dengar ya Oh, Pak? yang paling banyak Iya. Saya paling dengar dari tadi gitu. Yang saya dengar dari Teteh ini bilang jamu itu pahit gitu. Iya. Kan gitu ya. Betul. Jamu itu pahit ya. Kalau zaman dulu mungkin jamu itu pahit. Terus kemudian pahit itu pasti obat gitu kan. Kalau yang mau berobat itu harus minum yang pahit-pahit, nggak boleh yang manis-manis. Padahal kita kan senangnya yang manis-manis kan gitu ya. Dalam kehidupan gitu loh. Ya jadi Bukan kalau pahit kehidupan ya, Pak? bukan pahit Bukan, kehidupan iya, nggak suka. Jamu pahit itu kan dari rasa. Nah kemudian sekarang dengan kemajuan penambahan itu kan bisa ditutupi rasa itu gitu loh. Terus yang pahit itu obat juga belum tentu. Buktinya kalau kita minum sirup apa kan jadi manis. Yang namanya sirup itu 70% itu gula. Jadi jamu itu banyak yang dibuat dalam bentuk sirup, yang bentuk saset. Makanya dikemaslah dalam bentuk yang berbeda dari bentuk sirup tersebut. Kemudian jamu itu pasti aman. Oh Ya belum tentu juga gitu loh. Minumnya satu kotak sekalian ya mabuk juga gitu ya. Jadi kalau minum itu sesuai dengan takaran gitu loh. Sesuaikan dengan takaran, misalnya harusnya 3 kali 1 ya jangan dilebihin. Apapun yang berlebih itu berbahaya. Terus kemudian ada juga mungkin tadi saya bilang, wah tadi kan udah disampaikan sama Teteh, kalau udah daftar Balai POM itu aman juga gitu. Ya belum tentu juga dilihat cara penggunaannya gitu loh. Ya harusnya kan dilihat dosis penggunaan, kapan waktunya gitu. Atau
kapan digunakan? Ada yang digunakan sebelum makan, ada yang sesudah makan Ya. gitu. Itu juga harus dilihat. Jangan hanya terdaftarnya. Terdaftar itu menunjukkan bahwa ada izin edar bahwa produk tersebut telah melalui proses Ya. di Badan POM aman, bermanfaat dan bermutu. Mhm. Nah, begitu bilang aman, kembali lagi ke kita Ya. gimana penggunaannya, dilihat lagi cara penggunaan, dosis semuanya yang itu. Itu mungkin yang sering saya dengar. Mungkin ada lagi yang lain tadi itu mungkin ya. Coba nih kita tantang juga nih Mbak Siva dan juga Pikiran. Mungkin pernah dengar mitos-mitos apa gitu yang ada di masyarakat tentang obat herbal atau jamu? Kalau aku bukan mitos justru, tapi benar tadi kata Bapak Miren kalau udah ada BPOM dan ini obat apalagi Iya. identik dengan herbal, aman lah untuk semua kalangan Ya, usia kayak itu. begitu. Nah ternyata aku bahkan menemukan ada yang justru tidak boleh untuk ibu hamil dan Ya, gitu kan, yang bahkan betul. bisa menyebabkan keguguran Ya, seperti itu. Hmm. Itu aku baru tahu justru pas hamil, karena yang aku pikir kayaknya kalau herbal efeknya nggak seperti obatan gitu ya yang kimia, kayaknya aman-aman aja. Ternyata bahkan emang ada tulisannya jelas tidak untuk ibu hamil atau menyusui gitu. Itu saya baru tahu Pak ternyata. ada obat Dibaca tertentu. peringatannya juga gitu. Nah, itu Dan dia. tidak semua obat herbal itu bisa diizinkan digunakan. Apalagi obat herbal yang herbalnya langka gitu kan, sering sekali kan. Iya. Kalau dulu kan ngobatinnya sirip ikan hiu gitu kan. Hmm. Habis juga ikan hiunya, kemudian Betul. sula badak atau taring harimau ya habis Iya, juga nanti iya gara-gara dong. itu kan. Iya. Kan itu katanya tadi saya bilang dari hewan tuh kan bisa gitu kan. Kalau pengobatan tuh kan macam-macam terus. Ya itu mungkin betul tadi, Pak. Jadi dilihat juga peringatannya apa gitu. Ya. Nah, kalau Mbak Siva sendiri ini mungkin pernah dengar tentang omongan-omongan apa tentang obat herbal atau jamu tuh jangan gini apa gimana? Nah, aku tuh ada 2 pertanyaan sebenarnya Pak. Pertama Pak, aku tuh sering lihat nih di sosmed gitu berseliweran buat cewek-cewek yang mau diet gitu katanya. Nih obatnya bahannya herbal, tapi dia bilang dalam seminggu udah turun gitu. Sedangkan aku sendiri yang mengalami diet dan nggak pakai obat tuh susah gitu seminggu Betul. nggak mungkin turun 1 kilo gitu ya Pak. Jadi kita itu kan pasti kalau iklan itu pasti bagus semua gitu. Iya. Jadi mengiklankan bahwa cepat turun, nggak mungkin lah. Tadi saya sampaikan juga, saya juga pingin turun juga berat badan gitu. Iya. Saya juga dengar iklan gitu. Semua iklan pingin menurunkan berat badan. Biasanya kalau yang cewek-cewek ini Iya, betul. pasti turun berat badan. Kalau yang laki-laki iklannya beda lagi Iya, kan. beda lagi, Ya, Pak, betul. beda lagi Beda kan. lagi kalau Beda itu lagi. bukan menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, tapi ya itulah. Menambah stamina lagi. Nah, itu dia kekuatan. Betul, Jadi betul. sering sekali obat tradisional ini dibilang cepat menurunkan badan, hati-hati. Karena tadinya juga ditambahkan namanya yang obat bahan halam. Namanya itu sibutramin namanya seringkali digunakan, sehingga sibutramin itu memang obat untuk menurunkan berat badan. Jadi tetapi dia efeknya terhadap jantung nanti coba getar, hati-hati juga. Jadi kalau tadi saya sampaikan depan, kalau dia bilang chest plank, janganlah, apalagi seminggu gitu. Mana mungkin kita seminggu nggak makan aja kita seminggu tetap gitu loh. Saya juga ikut IF katanya, nggak turun-turun juga gitu. Nggak sama juga, tapi ya tadi sebetulnya kalau mau turun itu ya tadi pola makan, olahraga, ya itu juga butuh waktu yang lama. Kalau ada obat gitu ya, atau ada obat terusnya bilang menyembuhkan segala macam penyakit kan. Wah ini obat dewa ini. Nggak mungkin kalau gitu kan kita sehat semua ya. Iya, betul. Obat para dewa kan katanya menyembuhkan segala semua penyakit. Masa satu macam obat bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Nanti dokter semua nggak laku semua, Nah, rumah itu sakit kan sehat gitu. Sepi semua ya, Pak ya? Ya, itu Nah, mitosnya yang seperti Iya. itu yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak. Kalau dulu mitosnya seperti itu gitu loh. Atau juga dulu sama itu, biar anaknya lahir putih minum air kelapa banyak-banyak kan gitu kan. Oh, iya. Ya dasar keturunannya negro hitam gitu ya, lahir hitam juga kan gitu ya. Kulit kita ada hitam ya nggak mungkin Iya, putih. iya. Contohnya saya gitu. Kata ibu saya dulu minum air kelapa tapi kok lahir hitam juga gitu loh. Tapi Bapak hitam manis setuju Ya. nggak? Iya. Setuju. Hilang manisnya tinggal hitamnya saja. Aduh. Bapak ya. Tapi betul Pak, itu saya waktu hamil juga Ya, mitos. karena ya dari orang tua masih Ya. gitu. Ya banyak-banyak air kelapa, bahkan disuruh minum minyak aplakutik apa istilahnya gitu-gitu loh. Ya. Gitu. Tapi ternyata enggak ya Pak ya sebetulnya. Ya itu kepercayaan orang tua kita yang mungkin untuk melancarkan biar mudah gitu. Tapi kalau putihnya ya enggak gitu kan, tergantung keturunan. Jadi kalau mungkin ya dulu kan mungkin ada juga Iya. efeknya kan gitu ya. Tapi harus Oke. rutin, tidak baru mau melahirkan baru minum gitu kan, Iya. harus secara berkala gitu loh.
Nah, di samping juga air kelapa Iya. kan juga Mm-mm. termasuk tradisional. Hmm. Jadi dari bahan alam juga gitu. Oke. Bukan ya itu yang dipercaya. Orang tua saya juga begitu. Hmm. Iya. Betul betul. Berarti tentunya juga tadi obrolan barusan kita tentang obat herba alami atau mungkin jamu lah ya gitu yang sering-sering dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya juga masih ada beberapa hal yang bisa dikatakan bahaya kalau penggunaannya atau caranya ini tidak sesuai gitu ya dengan yang dianjurkan. Nah, tentunya juga kalau misalkan nih buat generasi muda seperti kita gitu kan yang memang harus menggunakan bahan herbal atau obat herbal atau jamu herbal ya sendiri untuk lebih eh, berkhasiat lah untuk tubuh, ini bisa menggunakan caranya atau pedomannya adalah cek klik. Ya. Nah, mungkin ini mumpung ada Pak Gera, boleh deh Pak dijelaskan seperti apa pedoman untuk kita generasi muda agar terhindar dari obat-obat herbal atau obat-obat yang lainnya agar tidak bahaya untuk tubuh kita sendiri. Iya. Jadi kita ada jargon juga itu namanya ceklik gitu, Cek klik. mengenalkan. Boleh silakan Pak. Ada yang tahu kepanjangannya nggak? Cek klik ayo. Ceklik. Coba Kak-nya. Kan ada, Ayo. jangan ceknya, cek itu pasti Iya, cek biasa. Betul. Ada KLIK. K yang itu pertama itu adalah kemasan. Kemasan. Oke. Jadi setiap membeli produk lihat kemasannya dulu, masih bagus apa enggak, Iya. bocor enggak, Hmm. kembung enggak. Kadang-kadang kita kan, wah kembung nih bonus nih. Iya. Nah, itu bahaya juga kan. Banyak banyak. Kan Iya benar. bonus 20% katanya kan, padahal kembung itu kan bahaya juga. Iya, Artinya iya, ada bang. Kemudian label. Nah, Iya. label itu adalah media komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Itu menceritakan apa sih isinya. Yang pertama mereknya biar gampang ingat kan. Kemudian komposisinya apa aja nih? Komposisinya A, B, C, D. Jangan-jangan kita ada alergi kan? Kita tahu biar tahu. Kemudian kandungannya itu apa? Kemudian tadi berapa berat bersihnya? Itu kan untuk jangan sampai tertipu. Oh, berat bersihnya 500. Tapi padat gitu kan, kemasannya kecil, nggak mungkin juga ini penipuan Iya, gitu kan. Jadi kemudian nanti baru lanjut kita ke label itu ada 7 hal yang harus dipastikan dalam hal. Salah satunya nanti dipastikan bahwa produk ini sudah ada izin edarnya, terdaftar di Badan POM. Jadi di kita itu semua produk itu sudah harus terdaftar di Badan POM. Nah, kalau obat tradisional ini ada 2, ada 3. Itu ada kodenya TR tradisional. Jadi dia ada 9 digit di belakang mengikuti 9 angka. Itu kode-kodenya. Mengapa, kapan dia diproduksi, di mana diproduksi, jenisnya apa. Kemudian nanti TR, oh ada nih obat dari Cina. Yang namanya TI, jadinya tradisional import. Jadi dia import dari Cina gitu. Jadi kalau ada obat Cina, kodenya TR itu dibuat di Indonesia itu. Itu bukan. Atau dia kodenya TL, license. Jadi dia perusahaan melisensi produknya itu kodenya TL 9 angka. Tadi kemudian ada obat kuasi seperti itu. Kemudian kalau dia meningkat jadi fitofarmaka kodenya FF. Kalau hebat standar tadi seperti tadi berubah dia, bukan TR, TI atau TL. Jadi yang paling banyak itu ya itu tadi obat tradisional. Kita memastikan bahwa produk itu terdaftar. Nah, terus yang terakhir kadaluarsa gitu loh. Kadaluarsa itu adalah jaminan satu produk dikonsumsi sampai pada tanggal tersebut. Jadi kadang-kadang kapan terakhir? 3 bulan enggak. Asal jangan kita konsumsi setelah lewat. Kalau masih tanggalnya itu pelaku usaha menjamin bahwa produknya aman gitu loh. Ya, kalau dia lewat itu enggak aman. 3 bulan dibalikin ya enggak juga gitu. Nah, tapi kalau kemudian khusus mungkin tadi kosmetik sedikit melenceng ya. Di kosmetik itu ada mungkin Teteh bisa lihat pas buka itu kan ada 6, 8, 12 gitu. Jadi 6 bulan setelah dibuka nggak boleh dipakai lagi gitu. Atau 8 itu 8 bulan artinya. Kalau 9 bulan melahirkan nanti kalau udah dibuka kan ya. Nggak ada. Bunyinya genap biasanya 6, 8, 12, 24 gitu. Tapi nggak melihat lagi kadaluarsa. Jangan sampai ini belum kadaluarsa. Ternyata udah 6 bulan terbuka. Nggak boleh dipakai lagi. Itu khusus untuk ditambahkan kosmetik. Kalau obat tradisional tadi. Setiap obat tradisional begitu juga. Jangan juga. Tadi kita lihat kemasannya masih bagus atau kebuka. Kita lihat kadaluarsanya. Belum. Ternyata produknya itu lembab, mungkin misalnya itu nggak usah dimakan, nggak usah dikonsumsi lagi. Artinya kemasannya udah nggak bagus. Jadi kesatuan lah kemasan, kemudian kadaluarsa, izin edar sama label. Diperhatikan semuanya. Jadi kalau kemasannya udah rusak, yang pertama kita lihat, ya udah jangan dibeli, jangan ngelihat lagi yang ke belakang gitu. Baru kita baca labelnya gitu. Pertama kalau Teteh beli, pertama lihat apa? Harga pasti ya. Yang paling Yang paling menonjol. Kadaluarsa kecil, soalnya nggak kelihatan kan? Ya. Kecil ya.
itu betul. memang ya. Tapi emang ada aturan fontnya begitu. Memang harus ditempatkan yang mudah terlihat seperti ini kan mudah Ya. terlihat kalau di jamu itu juga terlihat. Ya. Ya, dipastikan yang 3. Tujuan ceklik ini cuma satu, mencegah cekcok. Iya. Soalnya kalau kita nggak ceklik dulu, cekcok kita di Iya. belakang. Wah, kan di belakang nih kenapa Iya. kok rusak kan sering gitu. Lebih baik ceklik ya, Pak ya? Jangan ceklik ya, sampai jangan sampai rumah juga ribut sama Nah, keluarga mungkin. Wah, kenapa beli kadaluarsa ini Iya. kan baru sampai rumah ya, menghindari tadi itu. Jadi ceklik ini cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. kadaluarsa. Pastikan. Tadi menarik, saya pengen tahu juga Pak. Kalau tadi kan kalau obat lebih ke tanggal kadaluarsanya. Iya. Tapi ada juga obat misalnya kita beli dalam keadaan baik, Iya. tapi kita udah buka itu, Iya. kita konsumsi misal udah 6 bulan dia tapi masih belum habis. Iya. Tapi kadaluarsa masih jauh lah Jauh. katakan, tapi sudah terbuka selama maksudnya ya sudah pernah dikonsumsi sampai 6 bulan itu Ini lebih baik sirup gimana? apa tablet? Kalau sirup Nah, sirup itu ada namanya sirup yang sirupus, ada juga namanya sirup kering. Jadi mungkin Teteh udah punya putra atau putri ya. Biasanya kalau sirup kering itu kan dicampurin air, ditambahkan air itu biasanya untuk antibiotik. Itu nggak boleh lebih dari 7 hari. Oh, Jadi setelah 7 hari itu udah habis lewat, nggak habis. habis? Oh, nggak habis, nggak habis. Mhm. Harusnya sih harus habis kalau Harusnya ya, antibiotiknya. kalau memang. Kalau nggak habis, ya tinggal lem biru, lempar dan beli yang baru gitu. Oke, Ya. kecuali yang Kemudian- sirup Iya. gitu ya. Ya, kecuali yang sirup. Kalau sirup itu dilihat juga, Hmm. ditaruh di tempat sesuai. Misalnya di kulkas, ditutup dengan rapat, itu sampai kadaluarsanya boleh. Tapi kalau tutupnya nggak rapat, itu tentu kemungkinan bisa Ada yang mikroba masuk masuk ke masuk. dalamnya. Oke. Gitu. Kalau tablet, ya nggak apa-apa ketutup, terutama untuk vitamin C. Oh, Kita beralih jauh ini ya, sedikit ya. Jadi kalau yang vitamin C itu dia suka sama udara. Kalau dia nggak tertutup baik, nanti vitaminnya jadi rusak, berubah warna, bintik-bintik itu berapa produk. Ya, jadi kalau yang tablet tadi saya bilang makanya nanya tutup dengan rapat aja. Oke. Tutup rapat itu dia menjaga kelembabannya di sana, lebih tahan lama di dalamnya. oke. Iya. Oke. Makanya di dalam Ya. itu kan ada itu yang ditambahkan itu untuk menyerap air itu. Ya, betul. Ya, itu jangan dimakan, bahaya. Ya, jangan gitu ya. Iya, Langsung sembuh senyaman-nyamannya. enggak. Itu ya. Jadi selama itu aman. Jadi kalau misalnya juga yang tadi obat bahan alam, kalau sirup ditutup rapat, kemudian perhatikan tadi kalau dia serbuk, kalau dia sudah lembab, jangan. Jangan ya. Oke. Dia harus kering. Karena kalau lembab, bakteri mudah tumbuh, kemudian juga Hmm. khasiatnya nanti mungkin belum. Wow, ternyata banyak juga tips menariknya juga berarti ya tentang penggunaan obat seperti apa. Bahkan cara untuk mengkonsumsi obatnya jangan sampai ada yang terbuka atau mungkin cara penyimpanannya juga. Penyimpanannya ya. Penyimpanannya Konsumsi harus ya. terbuka, Mas. Nggak Oh, iya, betul. Iya. Masa sama bungkusnya kan ya. Nah, betul. Berarti harus terbuka dulu kalau gitu ya. Iya, benar. Dan sekali lagi harus cek. Boleh. Oke ya. Udah tahu nggak belum ceklik? Apalagi yang pertama ini. Yang K-nya pertama apa? kemasan. Saya. Jangan kan risannya. Oh, Teteh-tetehnya. boleh. Kalau deh. Karisan udah Oke. hafal ini. Iya, ayo. Ya, Ada K-nya. hadiahnya kan, Ya, Pak? Ada. Ini hadiahnya Hadiahnya rimpah. Nanti ambil lagi ya satu Oke, kita tektokan ya. K-nya Oke. yang pertama kemasan. Kemasan, L-nya label, Ya. I-nya izin edar. dan yang terakhir itu tanggal kadaluarsanya. Kadaluarsa, ya. Hebat. Mojang Bandung hebat-hebat. Iya dong, Pak Masya ya. Allah. Nah, terus juga nih, kan tadi kita sempat spill juga ya tentang mystery box, Mhm. ya, tentang rimpang-rimpang yang memang di Indonesia ini tidak sulit sekali untuk kita mendapatkannya, sangat mudah sekali. Di mana-mana sudah ada jenis rimpang yang pengen kita pakai seperti jahe, lengkuas dan lain sebagainya. Nah, saya juga ingin bertanya juga dengan Pak Gera sendiri tentang obat herbal atau mungkin rimpang-rimpang. Karena kan memang Indonesia bisa dikatakan adalah terkenal dengan rimpangnya atau rempah-rempahnya Iya, dari dulu gitu kan. Nah, menurut Pak Gera sendiri, apakah kita sudah memanfaatkan kekayaan rempah tersebut di pengobatan tradisional atau seperti apa sih, Pak? Ya, sebetulnya kalau jenis obat bahan alam itu di Indonesia itu hampir ada 33.000. Wah. Mungkin baru dimanfaatkan 2%-nya. Kemudian kalau mengenai rimpang dan rempah, kenapa Belanda penjajah datang ke Indonesia? Karena rempah-rempah kita yang bagus gitu loh, yang digunakan, tapi bukan digunakan baik sebagai bahan masak, bahan apa yang terkenal banget rempah-rempah. Nah, kita memang sudah tahu gunanya, tapi belum menggunakan secara maksimal. Tentu untuk menghasilkan tadi obat herbal atau obat bahan yang alam yang baik perlu inovasi. Tidak cukup hanya inovasi. Kemudian juga bagaimana memformulasikan sehingga dia bisa menjadi
bisa digunakan oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat itu. Jadi kalau menurut saya sih di samping itu kita perlu kerjasama gitu loh, kerjasama baik dari akademisi, pemerintah, stakeholder untuk mengembangkan agar kekayaan alam kita yang besar ini bisa digunakan. Karena orang luar aja datang karena rempah kita kan. Nah kita sendiri Nah, percaya nanti sama rempah orang lain gitu. Nah, itu yang bahayanya gitu ya. Ya, jadi kita ingin rempah-rempah kita digunakan untuk kita, tujuannya adalah untuk tadi menjaga kesehatan masyarakat kita. Saya rasa tadi juga terkait dengan kembali tadi pertanyaan terkait penggunaan tersebut. Kalau dikatakan bahwa jamu ini kuno, itu kan pendapat orang tua. Tapi sekarang seperti tadi katanya Teteh kan kembali buat sehat, wellness yang kembali kan. Akhirnya pas kuliah juga kembali tadi ya. Betul. Ya, tadi Rasanya mulai remaja jompo. remaja. Ya, kalau memang itu identik dari parfum udah kita tahu kan kalau mbaknya ini muda begitu bau yang bau rempah-rempah kayak model wah ini pasti usia saya nih gosok gitu ya. Udah mulai minyak kayu putih itu wah, ini udah mulai di atas 50 berarti itu parfum saya biasanya. Nah, tentunya juga ini untuk tanggapan sendiri dari Mbak Syifa dan juga Mbak Kinan sendiri terkait tentang tadi ya pertanyaan yang sama juga gitu. Mungkin dari kalian sendiri sebagai generasi muda agar terus terciptanya lingkungan yang sadar akan obat herbal alami ini seperti apa sih? Seperti mungkin bisa dicontohkan juga seperti apa yang harus dilakukan sebagai generasi muda. Boleh? Coba. Mbak Syifa dulu boleh? Karena dia penelitiannya Ya. itu ya. Oke, kalau dari aku pribadi itu pertama kita kenali dulu nih karena Indonesia ini kayak akan rempah juga ya dengan obat-obatan herbalnya itu yang pertama gitu. Jangan sampai kita juga lupa sama akar kita sendiri gitu, lupa sama apa yang kita punya, kekayaan yang kita punya gitu. Itu yang pertama. Terus juga kedua, syukurnya untuk generasi muda sekarang tuh udah mulai melek dengan wellness kayak tadi Bapak bilang, dengan kesehatan gitu. Bahkan udah nggak jarang aku ngelihat teman-teman seusia aku tuh udah minum jamu atau pakai obat-obat herbal saat dia masuk angin gitu. Jadi udah mulai pudar lah itu yang katanya buat orang tua doang gitu, bau jompo itu itu sudah mulai Minyak gosok juga aromanya udah modern-modern iya, ya. sekarang udah banyak banget gitu dengan khasiat yang masih nampol gitu kan. Itu yang pertama. Dan kedua dari penelitian aku juga aku jadi tahu apalagi untuk Gen Z ini udah pada melek ya Kak sama mental health gitu. Ternyata ya balik lagi gitu, kita kembali ke alam lagi juga gitu. Untuk yang anxiety, untuk yang depresi itu tuh ngebantu banget ternyata dari tanaman-tanaman herbal gitu. Dan aku juga nge-share ke teman-teman aku saat begitu aku tahu ternyata tanaman herbal ini banyak khasiatnya gitu, ngaruh juga ke mental health segala macam gitu. Jadi buat generasi aku tuh udah mulai melek sih untuk tanaman herbal ini sendiri gitu. Ditambah lagi juga untuk di Kota Bandung ini tuh aku tahu ada tempat di salah satunya di Ranca Bolang itu mereka nanam lebih dari 100 tanaman herbal. Dia disebut itu toga gitu, tanaman obat keluarga gitu. Jadi udah dibudidayakan juga gitu. Jadi kita bisa kalau mau main-main ke Ranca Bolang, kita bisa lihat-lihat di sana gitu. Terus juga udah banyak sekarang coffee shop yang menyediakan gitu menu-menu herbal, salah satunya kayak ada di Dago atau di tempat lain kayak gitu. Berarti memang sekarang juga sudah menjamur berarti ya. Betul. Kafe-kafe mungkin untuk anak-anak muda untuk bisa mengkonsumsi bahan herbal. Karena minuman pun juga yang segar-segar pasti akan ada sel-sel sirih ya. Iya. Sirih atau enggak jahe gitu ya yang memang dikemas semodern mungkin agar generasi muda juga bisa minum berarti ya seperti itu ya. Udah mulai terbiasa. Nah, udah mulai terbiasa gitu ya. Nah, kalau Mbak Yana sendiri seperti apa nih? Kalau aku tadi kan juga bicara tentang bahwa Indonesia udah sangat kaya rempah-rempah kita bahkan juga orang luar tuh justru nyasarnya itu ya Pak ya. Karena rempah. Kalau saya mungkin mau ke ini curhat pribadi juga. Tadi kan saya sempat cerita juga pas saya di rumah mulai pakai bahan-bahan herbal nggak hanya untuk masakan ya, tadi bahan rimpang untuk obat-obatan juga. Nah, tadi saya juga baru tahu jahe juga tidak hanya jahe yang putih, tadi ada lain-lainnya. Jadi beberapa jenis sebetulnya untuk obat tuh yang paling bagus atau mungkin Bapak saya pengen tahu juga kandungan-kandungan dari jahe-jahe tadi dan yang paling cocok buat obat apa nih Pak? Saya kalau bikin empon-empon nih di rumah kan kadang suka bikin. Ya, kalau
saya jawab ya, Ya. nggak lewat Kang Rizan dulu. Iya, Jadi kalau saya co-host Pak. tadi kan yang kita ambil kan jahe yang Heeh. biasa ya, Oke. jahe emprit yang bilang jahe yang Oh, kecil jahe ya. emprit namanya. Ya, yang putih, jahe putih. Kemudian jahe itu kan, kalau nggak salah ada jahe merah, ada jahe gajah gitu kan. Oke. Jahe gajah yang biasanya agak besar. Nah, kalau jahe biasa, jahe yang biasa sering kita gunakan. Kemudian yang menurut literatur ini kan gitu, jahe yang paling tinggi kandungannya yang bisa buat kita menghangatkan badan itu biasanya jahe merah. Oh, Ya, jahe merah itu katanya tadi saya bilang salah satu minyak atsirinya tinggi, terus gingerolnya juga tinggi. Jadi itu yang membuat dia rasanya lebih pedas gitu. Tapi tadi Mbak Siva, Teh Siva nggak mau yang pedas-pedas gitu ya. Ya, tetapi Dulu kan. ya, Sekarang tapi itu sekarang sudah terbiasa kita mencoba. dengan gitu kan bisa juga kita gunakan mungkin kalau menghangatkan tubuh, meningkatkan daya tubuh. Mungkin juga kalau kita batuk juga bisa digunakan itu kan sering. Makanya mungkin tadi Teh Kinan bilang sering buat apalagi waktu COVID ya, pon-pon itu salah satu campurannya itu biasanya. Ya. Juga apa namanya, kalau konsumsinya secara rutin ya tentu itu bisa bermanfaat bagi tubuh kita gitu. Karena memang saya yang paling sering di rumah sebetulnya biasanya kan jahe putih gitu. Sempat tahu juga jahe merah, cuma saya baru tahu ternyata khasiatnya paling begitu. Oke, berarti menarik juga ya tentang jahe merah tersebut ini ya. Dan saya juga baru mengetahui bahwa jahe merah ini adalah salah satu bahan herba alami asal Indonesia yang diakui secara global. Wow, jadi makanya udah nggak apa ya, tidak menjadi sebuah alasan lagi bahwa jahe merah ini memang tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia atau mungkin mancanegara gitu ya, karena memang sudah diakui secara global. Dan tadi juga khasiatnya banyak sekali juga ya Pak ya. Antara yang lain untuk obat Betul. ternyata paling unggul lah ya Pak ya. Ya, karena kandungannya paling tinggi yang tadi itu. Kandungannya paling tinggi. Tapi kalau di Indonesia sendiri untuk jahe merah sendiri ini lebih mudah sekali ditemukan atau seperti apa sih Pak? Saya rasa kalau di Indonesia kan tanah kita subur ya, di mananya bisa ditanam gitu loh. Kan kalau jahe juga bisa dibudidayakan gitu. Jadi bisa ditanam, bisa dibudidayakan, tidak harus di tempat yang bagaimana gitu kan, harus pilihannya. Saya rasa kan mudah dicari. Kalau kita mau budidayakan ya bagus gitu. Oke. Nah, tentunya juga ini tentang obat herba alami gitu ya, yang memang tentu juga menjadi salah satu bahan topik kita di hari ini yang sangat menarik sekali bahwa generasi muda pun juga ternyata sekarang sudah mulai melek ya tentang manfaat atau benefit dari obat herbal dalam kehidupan sehari-hari. Dan ditambah juga tadi penjelasan dari Pak Gera tentang obat herbal alami juga ini bisa dikatakan baik sekali untuk tubuh kalau misalkan penggunaannya sesuai juga ya dengan tata cara atau aturan yang berlaku juga. Nah, terakhir nih sebelum kita akhiri acara kita di hari ini, mungkin boleh pesan-pesannya dari Pak Gera, Mbak Siva dan juga Mbak Kinan sendiri nanti untuk generasi mudanya ya. Kalau misalkan untuk Pak Gera sendiri dari BPOM-nya sendiri seperti apa Pak untuk masyarakat agar bisa teredukasi kembali tentang bahan alami? Oke, ya kalau saya sih pesan saya terkait dengan obat herbal gitu. Obat herbal ini kan bukan hanya untuk orang tua atau kuno. Jamu ini kan warisan budaya kita yang perlu kita pertahankan, dan kita kaya akan tanaman alam yang kita miliki. Kemudian tentunya buat generasi muda, kalau pesan saya jangan kita hanya jadi pemakai, pengguna gitu. Buatlah inovasi. Kan masih bisa dikembangkan dengan riset, dengan inovasi, kemudian dengan menghasilkan produk-produk. Kalau mungkin dulu produk jamu kita itu dibuat tradisional gitu. Mungkin sekarang kan dibuat dengan selera konsumen, yang dengan rasa, mungkin dengan kemasan. Apa sih kesukaan anak muda sekarang gitu loh. Yang mungkin dibuat dalam bentuk ada soda-sodanya kan bisa juga jadi menarik. Kemudian juga mungkin kalau generasi muda sekarang mau entrepreneur, mungkin jadikan mungkin kalau di hotel sebagai minuman pembuka juga boleh juga kan, jadi sambil memasarkan jamu. Nah tentunya juga untuk konsumen gitu, tadi pesan saya pasti gitu ya,
jangan lupa cek klik kalau membeli produk gitu loh. Oke. Ya, kadang-kadang kita lupa membeli produk itu nggak cek-klik dulu. Pastikan bahwa produk yang dibeli itu kemasannya masih bagus, labelnya jelas, kemudian terdaftar di Badan POM. Dan terakhir jangan lupa, jangan beli yang kadaluarsa gitu. Kalau udah kadaluarsa tentunya itu akan membahayakan diri kita. Jadilah konsumen yang cerdas untuk kita, untuk keselamatan kita dan kesehatan kita. Mungkin itu Sih, saya. kalau begitu. Nah, kalau sekarang dari generasinya muda sendiri ini, dari Mbak Kinan dulu deh, seperti apa pesan-pesan untuk generasi muda tentang obat atau jamu herbal? Oke, kalau dari aku pribadi sesuai pengalaman, ingat ya guys, ini mungkin ya, jamu itu tidak ya kuno itu atau misalnya tradisional itu karena zaman sekarang tadi betul kata Bapak sudah banyak inovasi juga yang dilakukan dari teknologi pangan ya Pak ya, berbentuknya tidak seperti jamu-jaman dulu lagi dan khasiatnya itu paling penting karena jangan sampai ketika muda mungkin kita lagi fit-fitnya kita ngerasanya percaya diri aja lah badan nggak oke-oke aja nih makan apa aja masuk konsumsi minuman yang sekarang udah beraneka ragam gitu jangan sampai nanti kerasanya justru usia-usia menjelang tua dan lain-lain nanti baru ambruknya sekaligus gitu. Nah, jadi mulai concern kenapa? Karena tadi bahan herbal itu paling aman digunakan dan tidak hanya untuk obat paling penting, tapi ternyata untuk makanan, untuk minuman sekarang kita udah bisa banget masukin bahan-bahan herbal itu rempah dan salah satunya tadi bikin hangat badan ada jahe merah dan juga tadi kunyit dan lain-lain itu paling penting juga gitu Kak. Oke, keren banget ya. Nah, kalau untuk Siva sendiri nih, mungkin boleh sampaikan pesan juga untuk generasi muda terkait tentang obat herbal. Silakan. Oke, buat Akang Teteh Tribuners, jangan lupa kalau tanaman dan obat herbal tradisional itu udah nggak kuno lagi, udah nggak perlu lagi bilang jompo-jompo lagi, karena sekarang udah banyak juga yang bervariasi ya Kak, gitu. Mulai dari baunya, ada yang cocok, yang kurang suka, yang strong bisa kalian pilih gitu. Terus juga sekarang udah banyak beredar obat-obat juga yang herbal yang berkualitas gitu dibanding kalian coba-coba asal obat lain gitu. Ditambah lagi juga info dari Bapak tadi jahe itu apalagi jahe merah bisa juga buat diet. Jadi jangan coba-coba obat-obat Siapa yang tahu ya Pak coba-coba. obat-obat yang gak jelas gitu ya. Lebih baik kita kembali lagi aja ke akar kita aja deh gitu. Kita gunakan obat-obat herbal ini terus juga jangan ngerasa kuno dan ketinggalan zaman karena zaman sekarang tuh udah naik lagi nih wellness sudah mulai melek udah pada sadar untuk kesehatan diri sendiri kayak gitu. Oke ya, dan tentunya juga tak terasa ini waktu kita untuk berbincang-bincang tentang obat herbal sudah di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Gera. Mbak Siva terima kasih banyak, Mbak Kina terima kasih banyak untuk bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa sama-sama ya untuk mengedukasi masyarakat juga atau Tribuners juga terkait tentang jamu atau obat herbal yang tentunya ini nggak kalah loh dengan obat-obat lainnya gitu ya. Dan tentunya juga saya Risa Ramadan ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menonton. Kalau begitu, saya Risa Ramadan dan seluruh kru yang bertugas undur pamit di Bincang-Bincang Tribun Jabar hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya.